Halo Sobat Cuan, jumpa lagi dengan saya di Cerita Saham. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Sobat Cuan menonton video ini. Pada video kali ini saya akan cerita saham IPO NEST atau NES yang akan listing dalam waktu dekat ini. Bisnis NES merupakan industri sarang walet dan perseroan merupakan pionir yang listing di Bursa Efek Indonesia karena sebelumnya belum ada yang bisnisnya itu industri sarang walet. Ada 7 hal yang akan saya bahas mengenai NES. Yang pertama, menganalisa background perusahaan dan tujuan IPO-nya, lalu menganalisa neraca, laba rugi, arus kas, valuasi, underwriter, dan yang terakhir kesimpulan. Pertama, kita akan masuk ke bagian background perseroan. Perseroan telah berdiri selama lebih dari 24 tahun, jadi sudah didirikan dari tahun 2000 dan memproduksi sarang burung walet kualitas terbaik ke seluruh dunia. Dan lokasi pabrik perseroan ini head office-nya itu ada di Terboyo Industrial Park Semarang. Namun untuk sarang waletnya itu sebagian besar ada di wilayah Sulawesi. Dalam perjalanannya terdapat beberapa lika-liku yang dihadapi perseroan. Salah satunya isu kontaminasi nitrit, jadi adanya kandungan kimia pada tahun 2011. Sehingga Tiongkok melarang impor sarang burung walet yang merugikan industri sarang walet di dunia, termasuk juga di Indonesia ikut terpengaruh. Sehingga perseroan berupaya membuktikan bahwa hasil produk yang dihasilkan itu tidak menggunakan bahan tambahan makanan kimia yang berbahaya. Dan hal ini terbukti secara nyata dengan komitmen sistem manajemen produksi dan sarang burung walet yang perseroan hasilkan itu telah lulus uji sesuai dengan standar keamanan pangan. Salah satunya dengan penerapan sistem yang telah diakui dunia internasional yaitu Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP serta regulasi pemerintah Indonesia dari Badan Karantina Indonesia dan Kementerian Pertamina. Itu merupakan hal yang positif untuk perseroan. Oleh sebab itu, sebagai perseroan ini merupakan pionir eksportir sarang burung walet pertama yang dikirimkan ke Tiongkok. Jadi selain daripada perseroan ini pionir untuk listing di Bursa Efek, perseroan juga merupakan pionir ekspor sarang burung walet langsung ke Tiongkok. Dengan reputasi perseroan yang sangat tinggi, kualitas produk yang dihasilkan juga itu benar-benar yang terbaik, sehingga perseroan juga ini memperoleh sertifikat dari China atau Tiongkok yang isinya atau judulnya merupakan General Administration of Customs of the People's Republic of China atau GACC. Jadi GACC ini merupakan poin penting, sertifikat yang sangat penting apabila perseroan ini ingin mengekspor sarang burung waletnya itu langsung ke Tiongkok. Jadi perlu lulus uji dan memperoleh sertifikat GACC ini. Jadi kalau perseroan ini tidak memiliki sertifikat dari GACC, ya perseroan tidak bisa mengekspor sarang walet ini ke Tiongkok. Dan melalui sertifikat ini, perseroan dengan nomor registrasi 002 merupakan salah satu perusahaan pertama di Indonesia yang mengekspor sarang burung walet langsung ke Tiongkok. Selain daripada perseroan mengirim ekspor ke Tiongkok, perseroan juga mengekspor ke daerah negara Australia, Jepang, Hong Kong, Amerika Serikat, dan Singapura. Namun sebagian besar pendapatannya ini dari Tiongkok. Dan perseroan saat ini memiliki 9 rumah burung walet sendiri dan kedepannya akan terus menambah jumlahnya khususnya di kawasan timur Indonesia. Dan ini contoh tempat-tempat yang dimiliki perseroan sarang burung waletnya ini sebagian besar di daerah Sulawesi. Dan ini adalah beberapa historical kejadian penting yang dialami oleh perseroan. Jadi perseroan memperoleh sertifikat GACC ini dari pemerintah Tiongkok di tahun 2014 sehingga pada tahun 2015 perseroan sudah mulai bisa mengekspor ke Tiongkok itu sebanyak 6 ton. Seiring berjalannya waktu bahkan di tahun 2023 perseroan ini mengekspor ke Tiongkok sampai 28,5 ton per tahun dan sudah memiliki 9 rumah burung walet. Untuk kompetitornya ini ada sebagian besar itu ada di sini sudah saya tampilkan ada 10 dan perseroan ini merupakan urutan ketiga sebagai pengekspor sarang burung walet terbesar ke Tiongkok. PT Esta Indonesia ini ranking ketiga. Dan untuk distribusi pemasaran yang sudah saya singgung sebelumnya, selain ke Tiongkok, perseroan juga mengekspor ke Australia, Jepang, Hong Kong, Amerika Serikat, dan Singapura. Dan ini beberapa produk yang dihasilkan dan diekspor oleh perseroan, jadi ada yang bentuk mangkok, oval, sudut, patahan, dan pure nest.
Untuk pendapatannya ini sangat besar sekali untuk ekspor sarang burung walet, dan per 2023 ini pendapatannya mencapai 600 miliar rupiah. Untuk jumlah karyawannya sampai dengan tahun 2024 per Januari ada 100 karyawan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rencana IPO NES. Jumlah saham yang ditawarkan ada 822 juta lembar saham dan tidak ada waran, persentase publik 20%, harga pemegang saham megang di harga 50, harga untuk publik megang di harga 160 sampai dengan 200. Harga arahnya apabila di harga 160 maka arahnya di harga 216 atau naik 35%, lalu apabila di 200 maka arahnya di harga 270 atau naik 35%. Harga RB-nya apabila di 160 maka RB di harga 104 atau minus 35%, apabila di 200 maka RB di harga 130 atau minus 35%. Perolehan dana IPO saham dari jumlah saham ditawarkan dikalikan dengan harga untuk publik, maka perseroan potensi akan mendapatkan dana 131 miliar sampai dengan 164 miliar. Tidak ada perolehan dana dari IPO waran, ekuitas perseroan ini 198 miliar, jadi masih masuk akal dari perolehan dana IPO sahamnya. Untuk book buildingnya sudah selesai, mas offering direncanakan pada tanggal 1 Agustus sampai dengan 6 Agustus, listing direncanakan pada tanggal 8 Agustus, dan perseroan akan masuk dalam papan pengembangan. Underwriter-nya ialah KGI Sekuritas. Untuk perolehan dana IPO saham ini dan akan digunakan oleh perseroan, pertama sekitar 7,5% ini digunakan untuk capex berupa pembelian 6 bidang tanah dan bangunan, dan pembelian ini merupakan transaksi afiliasi karena membeli dari pihak pemegang saham pengendali. Lalu sekitar 18,9% akan digunakan untuk suntikan modal ke anak usaha perseroan, yaitu PT Tunas Esta Indonesia. Lalu sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Untuk susunan pemegang saham terbesar dimiliki oleh individu, yaitu Bapak Ho Anton Siswanto memegang 79,9%. Dan ini adalah susunan bagian kepemilikannya. Untuk lock-up period, semua pemegang saham ada lock-up periodnya. Dan berikut ini adalah profil dari Dewan Komisaris, dan yang menarik ialah dari Komisaris Independen Perseroan, yaitu Bapak Condro Kirono, merupakan purnawiraman Polri. Terakhir ini Komisaris Jenderal, dan beliau juga itu memegang Komisaris Independen di Berau, pernah juga menjabat di Komisaris Pertamina. Berikut ini merupakan profil dari Dewan Direksi Perseroan. Yang positifnya ialah pengendalinya juga ini masuk dalam manajemen perseroan sebagai direktur utama. Jadi benar-benar mengawasi operasional berjalannya perseroan. Jadi tidak mempercayakan orang lain untuk memegang dari manajemen perseroan. Dan ini adalah profil dari Dewan Direktur lainnya. Selanjutnya saya akan menganalisa neraca perseroan. Pertama dari total aset perseroan, di sini adanya kenaikan yang signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Terlihat pertumbuhan yang lumayan tinggi dari 123 miliar jadi 317 miliar. Kenaikan dari total aset ini terutama disumbang dari pos investasi saham dan aset tetap. Di sini ada kenaikan signifikan di bagian total aset tidak lancar dari yang tadi 7,7 miliar jadi 116 miliar. Di tahun 2023 perseroan di sini ada investasi saham sebesar 42,8 miliar. Lalu adanya aset tetap dari 6,6 miliar jadi 72 miliar. Hal ini disebabkan karena adanya inbrank sehingga aset tetap perseroan ini naik signifikan. Dibanding total aset lancar, di sini juga ada kenaikan signifikan, terutama dari kas tarkas dari yang tadi 27 miliar jadi 64 miliar. Hal ini disebabkan karena adanya suntikan modal. Untuk piutang juga di sini naik signifikan dari 7,5 miliar jadi 61,6 miliar. Bahkan per Januari 2024 ini mencapai 106 miliar rupiah piutangnya. Untuk investasi saham perseroan di sini ada membeli sahamnya Xiamen Yan Pelesberg NES Industri. Jadi sama-sama satu sektor yaitu industri sarang walet. Perseroan di tahun 2023 ini ada megang paling tidak value-nya 42,8 miliar dan per Januari 2024 value-nya itu 47,7 miliar. Jadi adanya kenaikan harga saham. Perseroan memiliki 2.411.000 lembar saham dari PT Xiamen Yan ini. Dan adanya floating profit sebesar 4,9 miliar rupiah. Untuk sisi liabilitasnya perseroan di sini adanya utang bank ya. Sebenarnya utang banknya ini kecil banget ya karena kasnya sendiri aja perseroan itu ada 64 miliar dan utang banknya per Januari 2024 ada 31 miliar.
Dan terbesar ini dari liabilitasnya dari utang usaha sebesar 71,6 miliar rupiah. Total liabilitas per Januari 2024 ini ada 118 miliar rupiah. Untuk utang banknya ini merupakan utang bank jangka pendek dari Bank BCA sebesar 31 miliar dengan suku bunga per tahun hanya 1,4%. Untuk ekuitasnya yang sebelumnya juga sudah saya singgung juga, ekuitasnya di sini adanya kenaikan signifikan. Di tahun 2022 52 miliar dan 2024 terakhir ini per Januari 198 miliar. Hal ini disebabkan pertama karena adanya suntikan modal, lalu karena adanya inbrank, lalu adanya konversi dari saldo laba. Maka dari itu ekuitas saya juga itu ikut meningkat. Next, mengenai laba rugi, pendapatan perseroan juga ini mengalami peningkatan yang signifikan dari yang tadi 2022 440 miliar jadi 600 miliar per full year 2023. Dan per Januari pendapatan perseroan ini 81,7 miliar meningkat dibandingkan periode sama di tahun 2023 sebesar 77,1 miliar. Dan pendapatannya ini terbesar dari Xiamen Yan Peles Selong Foodco. Jadi masih satu grup yang perseroan beli sahamnya Xiamen Group ini. Jadi benar-benar Xiamen ini berperan penting terhadap perseroan. Saya rasa Xiamen dan NES ini memiliki hubungan bisnis yang kuat. Jadi Xiamen merupakan tulang punggungnya pendapatan perseroan. Kalau tidak ada Xiamen atau tidak ada hubungan lagi terkait dengan jual beli sarang walet, ya bakal anjlok pendapatan perseroan. Untuk laba bersihnya di sini ada mengalami peningkatan di tahun 2022 9,7 miliar dan per 2023 25,8 miliar. Di per Januari 2024 juga di sini adanya peningkatan dibandingkan dengan periode sama di tahun 2023 dari yang tadi 3,4 miliar jadi 4,2 miliar rupiah. Untuk dividen, perseroan akan membagikan dividen sebanyak-banyaknya 30% dan akan dimulai dari tahun buku 2024, maka bagi dividennya di tahun depan 2025. Saya proyeksikan paling tidak ya sebenarnya dividennya kecil, yieldnya kisaran 0,4% sampai dengan 1,5%. Next, ke bagian arus kas dari sisi operasionalnya sebenarnya sejalan selinear dengan kenaikan pendapatan dan laba bersih perseroan. Namun di bagian neraca juga perseroan di sini adanya peningkatan piutang yang signifikan sehingga menggerus dari kas operasional perseroan di mana di tahun 2023 dari pendapatannya 600 miliar perseroan hanya menerima kas di sini 545 miliar. Namun masih membukukan hasil yang positif untuk operasionalnya, ada uang masuk sebesar 14,8 miliar rupiah. Di bagian pendanaan di sini adanya uang masuk per tahun 2023 dari utang bank jangka pendek sebesar 22 miliar, lalu tambahan modal di store 47,7 miliar sehingga di aktivitas pendanaan di tahun 2023 ada uang masuk sebesar 69,7 miliar. Dari operasionalnya ada uang masuk 14 miliar, pendanaan ada uang masuk 69,7 miliar, lalu di bagian investasi perseroan dari dana tersebut digunakan untuk pembelian investasi saham sebesar 46,6 miliar dan juga memperoleh aset tetap berupa tanah dan bangunan. Maka dari itu perseroan juga di bagian neraca untuk kasta kasnya juga itu meningkat drastis. Lalu adanya investasi saham di bagian neracanya, lalu juga ada peningkatan dari aset tetapnya. Itu diakibatkan pertama ya karena adanya suntikan modal, lalu juga adanya inbrank. Untuk kenaikan ataupun penurunan neto kasta kasnya per Januari 2024 di sini adanya penurunan 3,4 miliar, namun di tahun 2023 ini 36,6 miliar dan kasta kas awal tahun di 2023 atau di 2022 ini sebesar 27,4 miliar. Maka per akhir kas akhir tahunnya itu sebesar 64 miliar. Untuk Januari 2024 ini kas akhirnya ada 60,6 miliar rupiah. Next kita masuk ke bagian valuasi. Di sini saya ambil di hari 160 sampai dengan 200. Laporan keuangannya ini saya ambil setahunkan di tahun 2024. Ya walaupun ngambil hanya 1 bulan yaitu di bulan Januari, tapi saya coba setahunkan. Ya saya tahu karena beberapa YouTuber lain saya rasa itu kan ngambil di tahun 2023 gitu ya full year ya. Cuma di sini saya kasih pandangan saja ke Sobat Cuan gimana sih kira-kira di tahun 2024-nya mengambil dari 1 bulannya yaitu di bulan Januari.
Total saham beredar ada 4,1 miliar lembar saham, pendapatannya ini saya setahunkan 980 miliar, laba bersihnya 51 miliar, total aset 316 miliar, liabilitasnya 118 miliar, ekuitasnya saya sudah tambahkan dengan perolehan dana IPO, apabila di harga 160 maka ekuitasnya 329 miliar, apabila di 200 maka ekuitasnya 362 miliar. Market cap harga saham dikalikan dengan total saham beredar, market cap apabila di 160 itu 658 miliar, lalu apabila di 200 market cap-nya 822 miliar rupiah. Book value-nya ini perbandingan antara ekuitas dengan total saham beredar, book value-nya 80,2, apabila di 200 88,2. PBVR-nya perbandingan antara harga saham dengan book value, apabila di 160 PBVR ditawarkan itu 1,9 kali, apabila di 200 itu 2,2 kali. EPS perbandingan antara laba bersih dengan total saham beredar, EPS yang didapatkan itu 12,4, maka PER-nya apabila di 160 perbandingan antara harga saham dengan EPS, maka PER yang ditawarkan di harga 160 12,9 kali, apabila di 200 maka PER-nya 16,1 kali. ROE perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas, seberapa mampu perusahaan menghasilkan laba bersih dari ekuitasnya. Dari ekuitas 329 miliar dapat membukukan laba bersih 51 miliar, maka ROE-nya 15%. NPM perbandingan antara laba bersih dengan pendapatan, melihat seberapa mampu perseroan ini efisiensi ataupun meningkatkan laba bersih dari pendapatan yang dihasilkan. Pendapatannya 980 miliar dapat menekan beban-beban dan biaya-biayanya sehingga dapat membuka laba bersih 51 miliar, maka NPM-nya 5,2%. Untuk DER perbandingan antara liabilitas dengan ekuitas, dari ekuitas saya 329 miliar, ada liabilitas saya 118 miliar, maka DER-nya 35%. Next, mengenai underwriter-nya ialah KGI Sekuritas, dan sudah banyak KGI Sekuritas ini membawakan saham IPO. Dan untuk terakhir ini ada saham BATR ini tidak ada penurunan, baik itu opening maupun closing, itu semuanya hasilnya positif, selalu hijau. Namun sebelumnya BATR ini ada baik, namun sayangnya baik ini kurang memuaskan karena closingnya itu ARB. Kalau melihat dari historikalnya, setelah saham fall, ini KGI pada saat opening itu selalu naik. Dan ini merupakan hal yang positif ketika NES ini nanti listing. Semoga pada saat opening ini tidak adanya penurunan. Terakhir yaitu kesimpulan, pertama dari background NES dan rencana IPO-nya, NES memiliki fundamental yang kuat dan solid. Hal ini terbukti dan meningkatnya kinerja dan juga pertumbuhan laba tiap tahun. Selain daripada itu, perseroan juga memiliki keterikatan hubungan bisnis yang kuat dengan buyer utamanya yaitu Xiamen Group, dan hal ini jadi sentimen positif untuk keberlangsungan dan performa perseroan ke depannya. Karena bayarnya juga itu dari Xiamen dan perseroan juga ini ada membeli sahamnya Xiamen. Saya rasa apabila emang nanti harga saham Xiamen juga masih naik terus, ya itu akan berdampak langsung terhadap neraca dan juga pendapatan perseroan ke depannya. Kedua, NES secara penggunaan dana IPO termasuk bagus karena ada sebagian dana IPO untuk CAPEX berupa pembelian tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk sarang walet, tempat produksi, dan juga kantor anak usaha perseroan, lalu sisanya untuk modal kerja. Jumlah saham ditawarkan untuk publik termasuk wajar, sebanyak 8 juta lot untuk papan pengembangan, dan tidak ada waran sehingga tidak ada kompensasi cuan dari waran yang dapat mengakibatkan penurunan dari saham, disclaimer on. Semua pemegang saham ada lock-up period yang membuat risiko jadi terminimalisir. NES akan masuk dalam papan pengembangan dan untuk rencana IPO saya kasih nilai 9,5/10. Untuk laporan keuangan NES memiliki laporan keuangan neraca ekuitas yang sehat seiring dengan naiknya kinerja pendapatan dan laba perseroan, lalu karena adanya suntikan modal, lalu adanya inbreng. Sehingga semakin menguatkan posisi likuiditas neraca perseroan. Sampai dengan saat ini perseroan masih ada utang bank meskipun nilainya sangat kecil dan nilainya pun dapat ditutupi dengan kas perseroan. Dengan adanya penerimaan dana segera IPO sampai 164 miliar, setidaknya bisa makin menguatkan posisi neraca perseroan. Untuk laporan laba rugi, pendapatan dan laba dari tahun 2021 sampai dengan saat ini selalu meningkat. Hal ini sejalan dengan ekspansif yang dilakukan perseroan terhadap penambahan sarang burung walet dan juga produksi sarang walet untuk meningkatkan nilai ekspor perseroan. Dengan ada rencana IPO dan ekspansi yang dilakukan, diharapkan NES dapat meningkatkan lagi pendapatan dan laba yang dihasilkan di periode selanjutnya. Untuk laporan arus kas operasional NES linear dengan pertumbuhan earnings perseroan. Namun yang jadi catatan ialah naiknya yang signifikan jumlah piutang perseroan, meskipun ya piutangnya ini terbesar dari buyer utamanya yaitu Xiamen Group. Sehingga menghambat penyerapan kas operasional perseroan. Dengan gencarnya penerimaan dana di aktivitas pendanaan juga berupa suntikan modal sampai 47 miliar sehingga perseroan masih punya ruang untuk merealisasikan belanja modal di bagian investasi.
termasuk juga pembelian saham dari Xiamen Group. Dengan adanya dana tambahan dari IPO sampai 164 miliar, diharapkan NES dapat semakin menguatkan posisi likuiditasnya dan dapat merealisasikan rencana akan kebutuhan modal kerja dan belanja modalnya agar bisa makin meningkatkan kinerja perseroan. Untuk laporan keuangan, saya kasih nilai 8/10. Untuk valuasi, PBV ditawarkan 1,9 kali dan PER-nya termasuk wajar 13 kali. Market cap-nya tergolong wajar yaitu 329 miliar. Sorry, ini market cap-nya ketukar ini. Market cap-nya 658 miliar dan ekuitasnya 329 miliar. Untuk kirasan valuasi saya kasih nilai 7/10. Underwriter, NES menunjuk KGI Sekuritas dengan kode broker HD sebagai underwriter. Secara historikal, IPO yang dibawakan oleh HD semenjak adanya IPO sangat bervariatif saat opening maupun closing market di hari pertama. Akan tetapi saham yang pernah dibawakan oleh HD terakhir kali di papan pengembangan itu hasilnya ARA dan ARB 2 kali. Meskipun saat opening itu semuanya naik. Hal inilah yang bisa jadi bahan pertimbangan untuk sobat cuan mau ikut IPO ini atau tidak. Untuk riasan dan underwriter saya kasih nilai 6,5/10. Untuk kesimpulan akhir, saya secara pribadi cenderung ikut IPO ini. Untuk lebih jelasnya nanti ikut atau tidak bisa follow Instagram kami, grup WA gratis, dan Stockbit forum chat. Semua link tersedia di kolom deskripsi. Bagaimana nih Sobat Cuan, mau ikut IPO NES ini atau tidak? Silahkan bisa isi di chat kolom komentar. Disclaimer on, video yang berisikan data dan atau informasi yang tersedia hanya sebagai bahan referensi dan edukasi, bukan sebagai ajakan. Keputusan bertransaksi beli jual skip mengacu pada rekomendasi saham dan isi video ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Terima kasih bagi Sobat Cuan yang sudah menonton video cerita saham NES dari awal sampai dengan akhir. Semoga video yang disampaikan bermanfaat bagi Sobat Cuan dan bisa jadi bahan pertimbangan untuk ikut IPO ini atau tidak. Sampai jumpa pada cerita saham selanjutnya. Happy trading, happy investing, happy IPO. See you semua. Bye-bye.